Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Adi Warsito MPD. Kami juga ucapkan selamat datang kepada reng-rengan dari pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang beserta Sekbid dari bidang SD dan SMP. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia negara hukum. Sebagai warga, kita harus patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPGTK Dr. Sugito Adi Warsito MPD. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati penanggung jawab program pembelajaran mendalam BPGTK Jawa Barat Bapak Dr. Cep Unang MPD. Yang kami hormati Kepala Bidang SMP Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati Kepala Bidang SD Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati narasumber berbagi praktik baik beserta Bapak dan Ibu guru hebat peserta pelatihan pembelajaran mendalam Kabupaten Sumedang. Segala puji bagi Allah, Sang Pemilik ilmu dan cahaya, yang dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk menuntaskan perjalanan ilmu dalam pembelajaran mendalam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sang guru kehidupan yang mengajarkan arti ilmu, ihsan, dan kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, sahabat pembelajar, saya Santi Nurmalasari Dan saya Aira Mawati izinkan untuk memandu seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Sekarang saatnya kita buka acara ini dengan doa bersama, memohon agar ilmu dan berkah menyertai kita semua selama acara berlangsung dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, semoga acara hari ini penuh manfaat, berkah, dan inspiratif. Amin. Sebelum kita melanjutkan acara hari ini, izinkan kami untuk membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama adalah acara pembukaan. Kemudian kita lanjutkan dengan acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sumedang Dream. Kemudian acara yang ketiga yaitu talkshow bersama narasumber dari berbagai jenjang. Kemudian acara yang terakhir adalah penutupan secara resmi acara pelatihan pembelajaran mendalam Kabupaten Sumedang. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sumedang Dream. Hadirin dimohon berdiri.
pengetahuan, menggali setiap keajaiban yang tersembunyi. Betul, teman-teman, kita juga hari ini akan membuka pintu-pintu pengetahuan dan menggali bersama kekuatan belajar. Namun, sebelum kita mulai, saya mau kasih pantun dulu Boleh. Tapi kalau pantun biasanya kita minta cakepnya ya Bapak dan Ibu. Iya, nggak usah operasi plastik ya kalau mau dibilang cakep. Nggak usah. Kasih pantun aja. Udah aja. cakep langsung. Baik. Kita mulai ya Bapak dan Ibu. Ke pasar beli nangka. Cakep. Cantik deh kayaknya ya. Pulang dari pasar membeli pena. Alhamdulillah. Belajar mendalam kita bersama. Cakep. Biar ilmu makin bermakna. Cantik. Aku juga nggak mau kalah nih Bu Santi. Boleh. Mau kasih pantun juga nih. Siap. Burung Nurmi, maaf Bapak Ibu. Burung Nuri terbang berkelana. Cakep. Singgah sebentar di pohon durian. Cantik. Pembelajaran mendalam memang bermakna. Cantik. Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semangat ya. Bu Ai, walaupun kita udah pantun, tapi kelihatannya masih ada peserta di sini yang datang di sini, baik yang secara luring maupun secara daring. Masih ada yang kurang bersemangat nih kayaknya. Oke deh, kita bakar semangatnya dulu Bu Santi. Gimana nih? Gimana nih caranya? Oke, Bapak Ibu, kita punya jargon tentang pembelajaran mendalam. Jika kita ucapkan pembelajaran mendalam, maka teman-teman jawabnya pembelajaran bermakna untuk semua. Tangannya kurang ini Teh Santi. Oh, gimana dong? Kalau kita ucapkan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu, pembelajaran bermakna untuk semua, tangannya sambil dibuka. Dibuka. Ya, siap Bapak Ibu? Siap. Coba dulu, Oke, coba dulu. Kita coba dulu. Sekali ya. Pembelajaran mendalam. Pembelajaran bermakna untuk semua. Ini praktik baik. Kita langsung saja panggilkan. Siap, teman-teman. Kita panggil, silakan Bu Ai. Penasaran nggak siapa narasumbernya? Iya, Bapak Ibu Guru, sekedar informasi bahwa teman-teman yang menjadi narasumber adalah perwakilan yang terbaik dari setiap jenjangnya. Kita panggilkan Ibu Desi Rianti SPD dari SD Negeri Warga Luyu Ganeas. Dan kemudian ada Ibu Aida Cendrawati Utami SPD dari SMPN 1 Conggeang. Kita juga panggilkan Ibu Gina Inaya dari SMA IT Insan Sejahtera. Lalu ada satu ibu kepala sekolah Bu Ai. Tuh, nggak kalah keren kepala sekolah kita. Kita panggilkan Ibu Widya Novilianti SST. Kalau saya senang yang lama, Bu. Betul, bertahan ya Bu Ai. Ya dong, mangga silakan kita berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah dari SLB BC Fadila Jatinangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Zina Kabupaten Sumedang atau yang mewakili, dan kemudian Bapak Ketua dari BPBK yang sudah berkenan hadir, dan tidak lupa kepada penyelenggara pelaksanaan pelatihan pembelajaran mendalam di Kabupaten Sumedang yang luar biasa. Tepuk tangan dong. Pada kesempatan ini, kesempatan yang berharga, saya akan memberikan praktik baik mungkin ya, pengalaman selama pengelolaan pembelajaran mendalam di sekolah saya sebagai kepala sekolah. Tadi sudah dijelaskan, saya berasal dari SLB BC Fadila, SLB swasta yang berada di Desa Cipaci, Jatinangor, di Sumedang. Dan saya juga mewakili dari teman-teman kepala sekolah. Jadi kemudian untuk program yang saya lakukan yaitu dengan judul pengelolaan pembelajaran mendalam dengan pendekatan profesi untuk masa depan melalui
Nabila. Oh, enggak. Ya. Untuk program vokasi sendiri kita sama dengan keterampilan ya, khususnya untuk anak-anak disabilitas itu memang membutuhkan yang namanya keterampilan atau kecakapan hidup ya. Adapun anak-anak yang ada di sekolah kami dengan kekhususannya yaitu tunarungu, tunagrahita, bahkan dengan autis. Jadi pada saat melakukan siklus kolaboratif dari mulai akses, desain, implement, monet, sampai dengan tindak lanjut, saya melakukan pengelolaannya dari mulai guru dulu. Bagaimana saya memberikan pemahaman-pemahaman tentang PM, memberikan pendampingan, membuat RPM-nya seperti apa. Dan nanti di dalamnya juga harus menekankan bahwa ini PM harus membuat profil lulusan. Nah, profil lulusan apa saja yang nanti bisa untuk lulusan anak. Anak disabilitas itu kita harus mengutamakan ya lingkungan belajar yang keamanannya, keselamatannya harus nyaman, harus menggembirakan. Karena luar biasa mood anak disabilitas itu, masya Allah ya, berubah setiap harinya. Bagaimana kita memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa untuk pembelajaran. Kemudian untuk vokasi sendiri di sekolah kami itu ada vokasi-vokasi seperti kecantikan. Kita sudah mulai berkolaborasi dengan memanggil MA datang sebagai guru tamu mengajarkan kepada anak bahkan kepada guru-gurunya ya. Kemudian untuk di bidang ini Kriya Kayu, kita juga ada vokasi Kriya Kayu. Kriya Kayu ini berkolaborasi dengan masyarakat. Mungkin untuk Bapak Ibu ketahui bahwa di Cipacing itu terkenal dengan Cipacing kreatif ya. Jadi mungkin suatu hari nanti kita berharap salah satu siswa kami menjadi pengusaha ya di bidang kerajinan tangan, bedil Pak ya. Kriya Kayu berhubungan dengan bedil itu untuk bikin pohonnya. Kemudian untuk di bidang fotografi, di bidang fotografi ini kita juga berkolaborasi dengan yayasan, dengan guru juga. Untuk tata boga kita juga mulai berkolaborasi dengan orang tua, dengan guru juga. Dan ada juga Pak vokasi-vokasi lainnya seperti membuat hamparan, tata boga, kemudian merangkai bunga dan handcraft ya untuk jenis vokasinya. Hal tersebut juga tidak luput dengan yang namanya pemanfaatan digital ya, pemanfaatan digital di mana para guru memberikan pembelajaran dengan menggunakan perangkat digital seperti kalau tutorial kami masih menggunakan YouTube misalnya, desain Canva dan lain-lain. Bahkan untuk fotografi kita mengajarkan kepada anak menggunakan DSLR, kamera digital, dan bagaimana edit-edit yang sederhana, ya betul Pak ya, sederhana seperti itu. Bahkan untuk berbagi praktik baiknya kita bisa share ke sosial media kita Pak. Jadi jangan lupa untuk follow, komen di sosial media SLBCK. Karena banyak kegiatan-kegiatan anak-anak kami dari mulai vokasional. Bahkan nih Pak, untuk Bapak Ibu untuk kegiatan siklus impori kolaboratif ini di bulan Oktober ya, di bulan Oktober ini kita juga memperoleh prestasi yang luar biasa. Salah satu dari bidang vokasi fotografi kita salah satu anak kami mendapatkan juara 3 ajang talenta tingkat nasional. Kita punya videonya ya Bu ya? Iya. Mudah-mudahan dengan memberikan vokasi ini anak bisa lebih meningkatkan kreativitasnya, kemandiriannya untuk hidupnya. Bahkan insya Allah PR kami ingin membuat anak bisa mandiri dengan bekerja misalnya atau dengan membuka usaha sendiri. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin kita tayangkan videonya ya Bu ya. Iya, minta tolong Ibu ini disimak video dari
SLB. Halo Sobat Fadila, ayo ikuti kami menjelajahi kegiatan seru di SLB BC Fadila. Di sini pembelajaran bukan cuma di kelas, tapi juga dilakukan melalui pengalaman nyata yang menyenangkan. Pembelajaran mendalam yang membantu si guru untuk hasil dari prestasi penasaran seperti apa mereka belajar, berkarya dan bersinar. Yuk ikuti rangkaian cerita anak-anak luar biasa di SLB BC Fadila. Di kelas kecantikan, murid belajar merawat diri dengan baik. Mereka menumbuhkan rasa syukur, berlatih menjaga kesehatan, serta tampil percaya diri dalam berkomunikasi. Tata boga. Wangi masakan mengajarkan banyak hal, mulai dari memilih bahan yang sehat, bekerja sama, hingga menyajikan makanan yang layak konsumsi. Di sini, kolaborasi, kemandirian, dan pengenalan kritis tumbuh dalam kegembiraan. Membungkus, menghias, dan memberi makna pada sebuah bingkisan. Murid menunjukkan kreativitas dan ketelitian untuk membuat hamparan yang indah. Bunga-bunga ini bukan hanya warna, tapi juga cerita. Murid melatih komunikasi visual, imajinasi, dan kesabaran. Melukis dan mewarnai. Warna-warni ceria mengalir dari imajinasi murid. Setiap gambar adalah bentuk komunikasi. Tepuk tangan dong, ternyata selain sekolahnya luar biasa, kepala sekolahnya juga luar. Ada sponsornya. Oh, yang mana? Sponsornya luar biasa. Silakan untuk Ibu Dina kita berikan waktu untuk mengatakan. Terima kasih Ibu-Ibu MC. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Sugito Ardiwarsito, MPDLM, selaku Kepala BDGTK Jawa Barat, dan yang saya hormati juga perwakilan dari Kadisdik Kabupaten Sumedang, dan yang saya hormati seluruh fasil yang luar biasa sekali dari awal pelatihan sampai sekarang. Saya banyak banget mendapatkan hal-hal yang luar biasa, dan tentunya kepada seluruh teman-teman dari SMA dan dari SD, SMP, bahkan kepala sekolah yang berbahagia. Oke, hari ini mungkin sama seperti Ibu Lydia, saya mau membagi praktik baik yang saya lakukan. Tapi sebelumnya mungkin saya izin terlebih dahulu ya. Praktik baik yang mau saya sampaikan mungkin cenderung sederhana Bapak Ibu. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu bukan selalu hal yang rumit, betul tidak? Ya, jadi di sini saya mau menegaskan kepada semua guru-guru yang ada di sini, pembelajaran mendalam itu tidaklah rumit atau menyita waktu guru, tidak Bapak Ibu. Tapi apa? Di sini saya mau berbagi hal yang sederhana, justru itu bisa bermakna. Jadi gini, pembelajaran mendalam itu, pendekatan pembelajaran mendalam bukan hanya sebatas proyek yang besar, tidak. Terus juga pembelajaran mendalam itu bukan dilihat dari seberapa heboh aktivitasnya, tapi apa yang terpenting adalah seberapa dalam siswa itu bisa memahami, merefleksikan, kemudian bisa mengaitkan antara apa makna pembelajaran dengan kehidupan nyata. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Nah, jadi di sini saya mungkin akan berbagi satu hal praktik baik saya, judulnya yaitu dari fakta ke makna. Karena balik lagi terkait pembelajaran mendalam itu, bagaimana pembelajaran kita bisa bermakna. Betul tadi apa yang disampaikan sama ibu-ibu MC kita ya, bahwa yang utama itu biar terus melekat di anak-anak kita, ya kan? Nah, kebetulan untuk praktik
praktik baik yang saya lakukan itu sebenarnya menggunakan model yang sering Bapak Ibu lakukan. Apa itu? Nah, saya menggunakan model discovery learning. Mungkin Bapak Ibu juga sering banget ya. Tapi dari model yang mungkin Bapak Ibu sering lakukan itu bisa bermakna loh. Dan ingat ya Bapak Ibu, dulu saya sebelum mengikuti PM itu saya berpikir mengajar itu gimana caranya anak bisa paham, bisa mengerti gitu, bisa tahu, udah sampai situ saja. Dan bahkan mungkin gimana caranya anak bisa enjoy, seru dengan ketika saya belajar, mengajar gitu. Tapi ternyata ada satu hal yang saya lupakan pada saat itu. Apa itu? Ada yang tahu? Ya betul, kebermaknaannya Bapak Ibu. Ingat ada 4 tahap Bapak Ibu. Anak tahu, anak paham, anak mengerti, dan anak bermakna bagi anak itu beda ya Bapak Ibu. Tahu berarti siswa itu seperti apa? Siswa itu bisa menyebutkan faktanya, fakta sosialnya, mungkin karena saya ngomong sosiologi ya Bapak Ibu. Terus kalau misalnya paham, berarti anak bisa apa? Anak itu bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Sedangkan mengerti, anak itu bisa menyelesaikan soal-soal dan memberi contoh. Tapi bermakna inilah yang penting Bapak Ibu, di mana anak atau siswa bisa mengaitkan dengan kehidupan nyatanya, nilai dan juga tindakannya. Apalagi mungkin Bapak Ibu juga tahu ya bahwa sekolah itu merupakan lembaga pendidikan yang mana fungsinya apa? Untuk anak bisa terjun ke dunia sebenarnya, mempersiapkan. Kalau hanya sebatas anak paham aja, tahu aja, itu kurang. Nah, makanya mungkin di sini saya membuat modelnya itu discovery learning, penemuan. Itu juga udah biasa Bapak lakukan. Tapi gimana caranya pembelajaran yang sederhana itu bisa bermakna buat anak? Kenapa? Mungkin di sini Bapak Ibu berpikir emang betul itu bisa sebermakna itu. Saya bisa ngasih beberapa buktinya ya Bapak Ibu. Ini mungkin lebih ke bukti penilaian yang saya lakukan. Selain tadi mempersiapkan siswa ke dunia yang sebenarnya, dari segi nilai aja, ketika kita udah bisa membuat siswa-siswa kita itu mengerti dan sampai tahap bermakna itu, ternyata luar biasa peningkatannya Bapak Ibu. Boleh Bapak AA operator next. Nah, ini analisis perbandingan asesmen saya setelah penerapan deep learning. Kebetulan saya ikut PM itu kan di bulan September ya Bapak Ibu. Nah, itu saya melakukan asesmen itu di bulan Agustus pada waktu itu. Dan tipe soal atau bentuk soal tuh masih PG sederhana, tapi nilainya itu cuman sedikit siswa yang tinggi dan masih banyak siswa yang di bawah nilainya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika saya melakukan tadi pembelajaran tadi biar sampai bermakna itu, di bulan Oktober kemarin saya melakukan hal yang sama dengan bentuk soal yang jauh lebih sulit. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar TKA khususnya di SMA tahu bentuk soal seperti apa. Saya menggunakan bentuk soal seperti itu dan ternyata nilainya melesat Bapak Ibu. Ini benar-benar luar biasa banget, dan saya menjadi sadar bahwa anak tuh bisa loh. Oh iya, mohon maaf. Ya mungkin ini presentasinya bisa dilihat ya Bapak Ibu. Kalau penasaran boleh langsung ke sekolah saya SMK Sejahtera. Dan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Oke. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ibu Gina ya. Tadi di awal bilang jangan lama-lama, gak mau lebih dari 5 menit. Tapi offside ya. Ternyata asik ya Bu ya ketika sedang berbicara. Alhamdulillah. Pengalaman berbagi praktik baik yang sangat hebat sekali dari Ibu Gina ya.
Tidak ada yang sederhana dalam pembelajaran Bapak dan Ibu. Betul, Bu Sakti tadi berarti motonya Bu Gina itu SPMJ. Apa itu SPMJ? Sederhana tapi memukau jiwa. Wah, mantap. Jadi sampai Bapak Kepala BBGTK, Bapak Teknis, Bapak Kabin itu tersempurna. Izinkan saya untuk menyampaikan salah satu praktik baik yang telah saya implementasikan, yang saya beri judul Bersinar, yang merupakan akronim dari pembelajaran berbasis gamifikasi dan analogi rasional. Praktik baik ini dilatar belakangi oleh keresahan saya pribadi ketika hadir di kelas, di mana motivasi belajar siswa itu sangat-sangat perlu untuk ditingkatkan. Setelah dianalisa, ternyata titik utama akar permasalahannya itu terletak pada strategi pembelajaran yang perlu untuk lebih disesuaikan. Yang mana ini menstimulus saya untuk bagaimana caranya untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, menantang, bermakna, dan memberikan pengalaman belajar yang beragam kepada siswa. Dan salah satu solusinya adalah melalui penerapan gamifikasi dan penggunaan analogi. Untuk implementasinya, saya menyusun kegiatan pembelajaran ini menjadi beberapa misi belajar, yang mana misi belajar ini juga saya susun untuk memecahkan kompleksitas materi, sehingga siswa itu bisa memahami konsep itu secara bertahap dan terukur. Selain itu, misi-misi ini juga saya susun sesuai dengan pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam. Diawali dengan memahami, mengaplikasi, dan terakhir merefleksi. Di mana saya gunakan analogi itu? Analogi itu saya gunakan sebagai penguatan konsep pada saat siswa memahami. Kenapa menggunakan analogi? Karena saya sebagai guru IPA di mana ada materi biologi yang dimana menurut siswa itu banyak teori dan hafalannya sehingga sulit untuk dipahami. Lalu saya membuat sebuah jembatan untuk memberikan kebermaknaan tentang konsep itu ke dalam situasi nyata yang dihadapi anak sehari-hari. Jadi proses fisiologis dibuat menjadi sebuah analogi untuk tujuan agar pemahaman siswa itu bisa tahan lama di dalam ingatan. Selanjutnya, ketika siswa sudah memahami, maka saya stimulus siswa untuk mengaplikasikan pemahaman konsepnya tersebut ke dalam studi kasus, sehingga konsep-konsep yang sudah dimilikinya bisa diaplikasikan ke dalam situasi nyata, yang mana dalam hal ini anak diminta untuk menganalisis kasus tentang gagal ginjal. Lalu refleksinya di mana? Ketika mengaplikasi, anak itu diminta untuk menyusun langkah-langkah atau upaya tentang bagaimana caranya agar ginjal kita itu sehat. Setelah anak tahu, maka tidak cukup dengan tahu, tapi anak saya ajak untuk merefleksikan dirinya masing-masing. Apakah solusi yang kamu susun itu sudah kamu aplikasikan dalam pola hidupmu sehari-hari atau mungkin belum? Jadi pemahaman konsep itu tidak hanya tahan lama di dalam ingatan, tetapi juga bisa diterapkan di dalam kehidupan siswa. Dan hasilnya ternyata alhamdulillah sesuai yang diharapkan. Karena memang proses belajar yang menyenangkan, ada level-level dengan tantangan yang berbeda, di mana misi-misi itu juga diselesaikan dengan pengalaman belajar yang berbeda, maka anak itu antusias selama proses pembelajaran, dan itu pada akhirnya berpengaruh terhadap meningkatnya motivasi belajar siswa. Kenapa saya bisa menyimpulkan motivasi belajarnya meningkat? Ini bisa terlihat dari kesiapan belajar yang baik. Saya tidak perlu berulang kali untuk mengingatkan. Siapkan pensilnya, siapkan buku catatannya, siapkan sumber belajarnya. Anak dengan sadar menyiapkan itu sendiri. Lalu bisa terlihat dari partisipasi aktif ketika diskusi.
karena siswa itu dibangun dalam suasana kompetitif, maka siswa itu termotivasi untuk bagaimana saya belajar dengan cepat dan tepat sehingga partisipasi dalam setiap kelompoknya itu sangat hidup. Lalu terlihat dari kesungguhan dalam menyelesaikan setiap misi belajar. Anak-anak itu tidak hanya ingin cepat selesai, tapi juga bagaimana saya memberikan hasil terbaik dalam menyelesaikan setiap misi belajarnya. Dan antusiasmenya juga tinggi karena aktivitasnya berbeda-beda. Jadi anak tidak bosan. Dalam satu pertemuan itu banyak aktivitas yang dilakukan oleh anak. Baik, selanjutnya. Oh, dan hasil belajarnya juga ternyata menjadi dampak penyerta yang positif, di mana jika dirata-ratakan itu sekitar 89% siswa itu mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Dan dari praktek ini saya menyadari bahwa inovasi dan kreativitas kita sebagai guru untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa kita itu memang sangat penting. Di mana salah satunya melalui penerapan gamifikasi ini itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Kemudian bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi serta jiwa kompetitif yang sehat. Dan penggunaan analogi ini bisa menjadi jembatan menuju kebermaknaan dari suatu konsep yang abstrak. Ini adalah beberapa dokumentasi ketika saya mengimplementasikan praktik baik ini. Saya juga berusaha untuk menghadirkan mitra belajar. Tidak perlu mengeluarkan finansial dari saku karena saya menghadirkan mitra yang relevan dengan konten materi, tapi ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya saya tutup dengan closing statement ya Bapak Ibu, semoga bisa mengingatkan kita semua. Mari kita selaraskan harapan yang kita simpan pada diri siswa dengan ikhtiar yang kita lakukan dalam memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Terima kasih. Luar biasa ya, iya betul. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi Ibu Gina itu yang saya tangkap itu kata kuncinya adalah sederhana. Kalau Bu Aida apa Bu Santi? Kalau Bu Aida itu lebih ke apa ya? Usaha. Iya, Stimulus. Iya, stimulus. Ya, betul. Kalau stimulusnya bagus, maka respons anak-anak untuk belajarnya juga pasti bagus. Baik, Bapak Ibu dari SMA udah, Dari SMP sudah. kepala sekolah sudah. Berarti tinggal dari SD. Adik bungsu kita, berikan tepuk tangan. Kita panggilkan Ibu Desi Rianti, SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Desi Rianti, merupakan guru SD dari SD Wargaluyu Ganyas. Di sini saya izin untuk berbagi praktik baik yang sudah saya laksanakan. Saya berasal dari grup PM Sumedang 4 dengan Fasil Bapak Dr. Unang MPD dan juga Ibu Maria. Keren dong, hasilnya juga keren ya. Nah Bapak Ibu, di sini untuk gambaran bagi praktik baik yang saya laksanakan. Saya sudah buatkan infografisnya. Di sini saya mengambil penerapan model pembelajaran tipe kooperatif, tipe games turnamen berbasis digital untuk meningkatkan antusiasme dan pemahaman murid kelas 5 pada materi lapisan bumi. Nah, untuk gambaran singkatnya seperti apa berbagi praktik baik menggunakan metode STAR bisa dilihat di infografis yang sudah saya buatkan gambaran secara umumnya. Nah, untuk lebih saya ingin memberikan gambaran gitu ya seperti apa
penerapan model TGT berbasis digital pada pembelajaran di sekolah dasar. Di sini saya lebih jelasnya lagi. Pertama, untuk penerapan model TGT berbasis digital di sini diawali dengan identifikasi masalah bahwa murid itu mengalami kendala dalam memahami materi lapisan bumi di kelas 5 yang bersifat abstrak. Nah, jadi di sini kemudian pemanfaatan digital juga dalam pembelajaran belum optimal. Nah, di samping itu juga siswa itu lebih tertarik pada video, kemudian games ataupun permainan yang menyenangkan. Nah, dari gambaran praktik baik di sini pihak yang terlibat di sekolah yaitu Bapak Kepala saya, yaitu Bapak Ahmad Lauji SPD, kemudian ada rekan pelatihan saya Ibu Heti Nurmayati, dan ada rekan sejawat saya Ibu Rike, dan yang terlibat adalah murid kelas 5 SDN Margawiyu. Nah, pada tahap penerapan model TGT berbasis digital ini saya menggunakan 4 tahap dimulai dari akses, di mana akses ini saya melakukan identifikasi masalah, apa yang menjadi kebutuhan murid, saya analisis bersama rekan sejawat, rekan pelatihan, kepala sekolah, dan juga rekan guru. Selanjutnya saya melakukan tahap desain, di mana tahap desain di sini proses saya untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian lanjut kepada tahap implementasi. Nah, di sini di mana tahap yang strategi yang sudah dirancang itu diuji cobakan, bagaimana keberhasilannya. Kemudian di akhir ada tahap refleksi. Nah, tahap refleksi ini dilakukan pada kegiatan on the job training selama 3 siklus. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk gambaran media digitalnya seperti apa yang saya gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama di sini saya gunakan slide Canva. Slide Canva di sini saya gunakan untuk alur pembelajaran. Jadi untuk memberikan langkah-langkah pembelajaran saya gunakan slide Canva. Kemudian juga saya gunakan video pembelajaran edukatif karena di sini materinya tentang lapisan bumi. Jadi memang bersifat abstrak sehingga penggunaan video pembelajaran bisa membuat materi yang abstrak menjadi lebih konkret. Kemudian selanjutnya pada tahap pengaplikasi saya menggunakan games turnamen, yaitu dengan membuat games interaktif dari Wordwall. Jadi anak-anak dibagi menjadi 4 kelompok, saya buatkan 4 kuis interaktif. Nanti masing-masing dari kelompok itu berkompetisi untuk meraih skor terbanyak. Nah, kemudian pada akhir tahap asesmennya saya juga menggunakan media digital, yaitu dengan playground tanpa perangkat. Jadi nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat lagi. Nah, jadi selama saya melakukan pelatihan pembelajaran mendalam, hal yang sangat bermakna dan mendalam bagi saya gitu ya, bahwa pada sebelum kegiatan inti pembelajaran, yaitu pada kegiatan awal, di mana ketika kita itu sikap berdoa kepada siswa, bagaimana caranya berdoa itu bisa bermakna, bisa berkesadaran, terutama dicoba dengan kita berdoa dengan diikuti dengan artinya. Kemudian setelah itu sebelum belajar juga sangat penting untuk melakukan teknik stop, di mana kita relaksasi bersama siswa juga dikasih berhentikan dulu dari segala aktivitas, kemudian tarik nafas, buang nafas, gitu ya. Nah, setelah itu juga sebelum kegiatan inti sangat penting kita untuk menyanyikan lagu nasional, gitu ya, untuk menambah rasa cinta tanah air. Kemudian juga ice breaking berupa tepukan-tepukan atau gerakan-gerakan. Nah, lanjut kita ke kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti tahap memahami, di sini saya menggunakan sintaks model kooperatif tipe team games turnamen, dimulai dari sintaks penyajian kelas. Pada tahap sintaks penyajian kelas, di sini saya melakukan dimulai dari pertanyaan pemantik, kemudian penayangan video edukatif, kemudian dengan menyanyikan lagu tentang lapisan bumi. Kemudian pada tahap pengaplikasi, di sini ada tahap sintaks yang kedua, yaitu belajar kelompok, di mana anak-anak dibagikan LKPD dan juga bahan ajar.
untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya, kemudian dipresentasikan, dan setelah dipresentasikan setiap kelompok saling memberikan tanggapan terhadap kelompok yang presentasi. Kemudian pada tahap selanjutnya, nah ini untuk gambaran LKPD yang saya buat. Di sini ya lapisan bumi, ada bagan-bagan lapisan bumi, kemudian menjodohkan lapisan bumi dengan karakteristiknya, dan kemudian implementasi atau dampak dari lapisan bumi terhadap gejala-gejala seperti gempa bumi misalnya, seperti itu. Kemudian juga ini bahan ajar yang saya buat, ya oke. Ini untuk games turnamennya seperti ini ya Bapak Ibu, tadi menggunakan protokol. Dan yang terakhir untuk asesmen berbasis digitalnya, jadi anak-anak menggunakan kunci jawaban berbentuk barcode, saya scan menggunakan handphone, kemudian hasilnya langsung terlihat gitu. Nah mungkin Bapak Ibu mohon maaf karena terbatas dengan waktu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Bu Desi ya. Bapak Ibu, kalau tadi anak-anak SD itu seneng banget kalau diajak main game ya. Jangankan anak-anak, ibu bapak juga seneng main game ya. Kita ajak Bapak Ibu main game gimana? Boleh. Oke, kita punya satu Apa ya? permainan. Oh, boleh nggak jadi. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya nggak jadi kata Bu Santi, waktunya sedikit lagi. Oke. Kita akan lanjut sesi selanjutnya Bapak Ibu, yaitu Kita akan talk show bersama 4 narasumber hebat kita. Bapak Ibu yang mau ketika belajar dan apa harapan atau keinginannya mengenai kegiatan yang mereka inginkan ketika proses pembelajaran. Seperti itu. luar biasa. Jadi kunci utamanya adalah kita gali dulu motivasinya. Ternyata Kita ikuti apa keinginan siswa ya Bu Aida ya. Iya. Baik, kita lempar pertanyaan selanjutnya kepada siapa Bu Santi? Saya mau bertanya ke Bu Gina nih. Nah Bu Gina, apa pertimbangan utama Bu Gina dalam merancang atau mendesain strategi pembelajaran atau praktik yang diterapkan? Tapi sebentar Bu Gina, sebelumnya saya mendengar saya suara ini Bu Ani. Oke, kayaknya harus dibakar dulu. Oh, berenang lagi ya. Oke, gimana nih? Tadi bagaimana jargon kita Bu Ani? Iya, kalau kita bilang pembelajaran mendalam, Oke, sekali lagi Bu Santi. Iya, pembelajaran mendalam. Pembelajaran bermakna untuk semua. Baik Bapak Ibu, supaya nggak ngantuk ya, kita sedikit lagi ya beberapa pertanyaan. Iya, lagi ada beberapa pertanyaan. narasumber Narasumber pertama, Bapak dan Ibu. Baik, silahkan Ibu Gina, masih ingat pertanyaannya Bu? Insya Allah. Alhamdulillah, silahkan Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin lebih ke pertimbangan saya yang atas strategi yang saya lakukan. Pertama, tentunya pertimbangannya itu lebih ke kebutuhan siswanya seperti apa, karakteristik dari siswanya seperti apa. Itu hal utama. Kenapa kita juga tidak bisa menyamakan model pembelajaran yang kita lakukan antara kelas A dan kelas B misalnya. Karena apa? Karena karakter mereka tentu berbeda. Terus juga yang perlu dipertimbangkan itu adalah tujuan kompetensi yang dicapainya juga. Dan mungkin satu lagi karena berhubungan sama mapel saya ya Bu ya, sosiologi, mungkin ada guru sosiologi yang merasakan juga ya. Karena awal mula sosiologi berawal dari masalah, tentunya gimana caranya nih pembelajaran saya itu benar-benar bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Karena masalah pasti akan selalu ada bagi anak ya, semuanya juga pasti. Dan tentunya ketika masalah ada ya harus kita hadapi, cari solusinya. Makanya harus berpikir kritis, mendorong siswa untuk berpikir kritis, reflektif, seperti itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Ternyata tepuk tangan dong. Ini tadi Bu Gina tuh dari tadi pengen tepuk tangan. Iya, tapi ditahan-tahan terus gitu ya. Baik. Nah, kita lanjutkan nih. Kita bertanya lagi ke Ibu Desi nih yang belum ditanya ya Bu Desi ya. Baik, Bu Desi izin bertanya. Nanya apa ya Bu Oke, Santi? bagaimana nih Bu Desi mengukur efektivitas praktik yang sudah dijalankan dan indikator apa aja
tips-tipsnya ya, silakan. Ya, bismillah Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi untuk mengukur efektivitas praktik baik yang sudah saya jalankan, saya menekankan pada bagaimana pembelajaran yang saya laksanakan itu bisa berdampak nyata bagi murid dengan menekankan pada pembelajaran bermakna, pembelajaran mendalam di mana dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian indikator apa saja untuk mengukur efektivitas praktik baik yang saya jalankan? Yang pertama dengan melakukan observasi langsung di kelas. Jadi ketika asesmen proses, saya melakukan observasi bagaimana ketika proses itu siswa begitu aktif, kemudian berkompetisi secara sehat, kemudian terlihat sangat bergembira dan menyenangkan dengan permainan atau games edukatif. Kemudian setelah itu juga saya dengan hasil belajar indikator selanjutnya. Nah, alhamdulillah dari penerapan model kooperatif tipe Team Games Turnamen berbasis digital, hasil belajarnya kemarin memperoleh nilai rata-rata 83%, di mana sebagian besar dari siswa sudah memahami konsep mengenai lapisan bunyi dan juga mengarah kepada ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu juga indikator selanjutnya yang saya lakukan adalah dengan melakukan refleksi bersama guru dan siswa. Siswa juga saya ajak berefleksi, saya juga berefleksi dengan berdiskusi juga dengan melibatkan rekan guru, rekan sejawat dan juga kepala sekolah untuk mengetahui apa yang sudah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Berikan tepuk tangan dulu. Oke. Alhamdulillah ya Bu Santi, seluruh rangkaian acara berbagi praktik baik dengan para narasumber hebat kita. Iya, talk show-nya juga sudah selesai. Kita merasa mendapat banyak insight baru dari pemaparan teman-teman semua. Iya. Kita berikan dari Bandung. Kabarnya baik Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak sudah mencoba tahu Sumedang? Tadi diajak mampir ke mana Pak Haji? Kemana Pak Haji? Oh, ke Palasari. Jadi Bapak, tahu Sumedang itu enak, tapi lebih enak lagi dimakan di Sumedang. Kirain dimakan sama kita. Akhirnya saya tahu tahu yang paling besar dunia. Iya. Ada Pak. Tahu isi Sumedang. Tahu. Luar biasa. Baik Bapak. Ya, satu lagi Bapak, satu lagi Pak. Kota Sumedang itu adalah kota yang tanpa rahasia Pak. Apa coba Pak? Karena semuanya serba tahu. Kota tanpa rahasia. Baik, Pak Sekdis apa kabar? Nah, mic-nya sudah siap? Ada? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Pak Sekdis izin bertanya kepada Bapak dari Kepala BPKTK dulu. Pertanyaannya, Bapak Ibu pasti penasaran dong ya, kenapa sih muncul pendekatan baru dalam kurikulum Merdeka kita saat ini, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Bapak boleh ceritakan secara singkat tapi cukup lama biar yang singkat tapi cukup lama, tidak konsisten Bu Ai. Iya, karena kalau singkat itu kurang berasa ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak bisa ceritakan kepada kita bagaimana filosofis pembelajaran mendalam. Baik, silakan Bapak mungkin. Saya mau dijemput seperti ini. Boleh Bapak. Cek. Bagus kan? Cek. Nah, lebih bagus yang itu kan Pak. Bener. Biar yang bayar tiket tidak kecewa. Jadi kalau tadi duduk kan yang belakang. Oh iya, kasihan tidak terlihat. Padahal sudah berdiri juga belum tentu kelihatan. Pak, bisa dipindah pilarnya? Digeser dulu dong Pak. Sebelum saya menjawab, saya sampaikan dulu rasa hormat kami, rasa takzim kami kepada Pak Ses. Tadi ada 3D di sini. Pak Dani, Pak Dadang, Pak Dayat. Jadi Sumedang selain kota yang paling paham karena banyak tahu, juga punya 3D. Pak Dani. Tepuk tangan ya dari Ibu. Kepada teman-teman
teman-teman saya dari BDGTK, sekaligus para kepala sekolah, para fasilitator, kemudian seluruh peserta. Justru sebelum saya memulai menyampaikan filosofi, pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, kecuali Bu Widya nggak boleh jawab. Kalau anak tuna bicara, dia minta gunting, akan bilang begini. Kalau anak tunanetra gimana mau minta makan? Tunanetra itu tidak mau bicara, itu main buat apa ngomong beliau tidak? Ya tinggal bilang aja, Bu, minta makan, pakai gini-gini untuk apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tadi keluar sebelum akhirnya dipanggil ke depan gitu? Saya grogi dan baru kali ini pembicaranya luar biasa. Apa yang saya mau sampaikan sudah dibahas dengan beliau gitu, oleh beliau. Jadi tentang pembelajaran mendalam saya pikir cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berasa Bapak. Oke, yang pertama seringkali disampaikan oleh Pak Menteri, ini berangkatnya sebenarnya dari sholat subuh berjamaah. Pada sholat subuh beliau selalu menyampaikan tausiah. Di antara tausiah segera setelah menjadi menteri adalah Indonesia ini mesti belajar 3 hal, full gitu. Jadi ada mindful, meaningful, joyful. Itulah yang kemudian diekspos oleh wartawan-wartawan. Kejadian awalnya seperti itu. Dianggaplah sebagai kurikulum baru yang 3 full. Padahal Pak Menteri belum bilang apa-apa. Karena sudah terlanjur, maka ya sudahlah dibuatlah ini. Tapi filosofinya sebenarnya kalau Bapak dan Ibu pengen tahu, saya akan ceritakan. Tapi kalau cerita kelamaan, googling, selesai. Pertama, kita sadari bahwa seringkali yang disampaikan oleh beliau adalah schooling without learning. Kenapa saya pakai bahasa Inggris, Bu? Biar kelihatan pintar. Anak-anak kita itu sekolah, tapi kemudian mereka sebenarnya tidak belajar. Terlihat dari apa? Terlihat dari sekian banyak hasil survei terkait dengan pengetahuan, kemampuan, literasi, numerasi anak didik kita. Dimanapun Sidika, lalu kemudian Isaka, lalu kemudian sekian banyak lagi olimpiade lengkap gitu, tidak mencerminkan kemampuan hasil belajar mereka, padahal mereka berlama-lama di sekolah. 1 hari berapa jam? Ya segitulah. 1 hari berapa jam? 1 hari 24 jam. Tapi kalau diteruskan berapa lama di sekolah, baru jawaban Ibu Bapak. Oke, itu termasuk literasi itu. 1 hari berapa jam? 8 jam. Loh, masa sih? Di tempat saya 24 jam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain itu learning process, lama kita tidak sekolah ketemu dengan anak-anak, interaksi kita dibatasi oleh COVID, sehingga harus ada sesuatu yang baru yang mendrive mereka, yang akhirnya mendorong mereka untuk mengejar ketertinggalan. Pak, Ibu yang saya hormati, kalau mau dilanjutkan lagi, sebenarnya pertanyaannya dikembalikan kepada kita terkait filosofi itu. Kenapa? Yakinkan betul bahwa daily living, yakinkan betul bahwa competitiveness peserta didik kita itu dijamin oleh kita di sekolah. Kenapa? Ibu foto ke video, jangan dipotong di TikTok ya. Saya kalau ngomong suka ada begitu. Halo. Jadi mereka menghadapi permasalahan hidupnya bukan sebagaimana kita menghadapi permasalahan hidup kita saat ini, sehingga kita lagi-lagi harus mempersiapkan itu
Bagaimana mungkin ketika mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, kita membelajarkannya hanya selesai, assalamualaikum. Bagaimana mungkin? Sehingga filosofinya adalah kita kembalikan, mereka belajar, mereka sekolah, mereka ketemu kita di sekolahan itu paling tidak 3 hal. 1, biar pinter, biar baik, biar terampil. Itu aja kan? Saya kan nggak pintar-pintar amat seperti senior-senior saya. Kognitif, afektif, psikomotor, nggak ngerti saya. Hanya bisa ngomong aja. Tapi paling tidak secara sederhana, mereka datang ke sekolah kita biar pintar, biar baik, biar terampil. Pintarnya seperti apa? Baiknya seperti apa? Terampilnya seperti apa? Tugas kita menyampaikan melalui 2 hal saja. Kalau ini kan sekolahnya di lingkaran itu kan berapa tuh? 8, 3, 3, 4 gitu. Kalau saya sudah mulai dari 3 dulu tadi, biar pintar, biar baik, biar terampil. Yang Bapak dan Ibu perlu sampaikan apa? 2 hal saja. Learning area dan kemudian general capabilities. Bahasa Inggris saya bagus gitu ya. Learning area itu apa? Yang Bapak dan Ibu ajarkan sesuai mata pelajaran Bapak dan Ibu. Kecuali bimbingan konseling. Itu adalah learning area mereka. Saya BPJOK ya, saya ngajari geraknya, pengetahuan mengenai geraknya, nilai-nilai yang ada di geraknya. Kemudian guru matematika mulai operasional hitung bilangan cacat, sampai kemudian sinus, kosinus, anen, kotanen, dan seterusnya itu. Integral, kalkulus yang gambarnya kayak cacing itu. Tapi kemudian tugas guru yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah, dan itu wajib bagi kita semua guru apapun, general capabilities, kemampuan general. Mulai dari apa? Karakter. Selanjutnya apa? Literasi. Selanjutnya apa? Kita masuk literasi. Selanjutnya, tahu natrium hidroksida? Berapa campurannya untuk menjadi natrium oksigen dan kemudian hidrogen? Udah jawabannya gampang. Allahu Akbar. Kita belajar nomor atom natrium, nomor atom oksigen, nomor atom hidrogen. Kita belajar reaksi kimia untuk menjadi natrium hidroksid. Tapi kemudian sampai sekarang ini tahu nggak gunanya apa? Kalau nggak tahu juga berarti sama guru kimia dengan guru PPOK. Oi, Bu, bahasa Inggris bagus kan? Kenapa enggak 12 tahun bahasa Inggris? Kan belajar verb ini terus kemudian has been, were, and terus kemudian are. Sini kan? Tapi bantu lagi. Terus nanti kata kerjanya kan ditambah ed, ditambah d, ditambah s, ditambah es gitu kan? Belajar 12 tahun kan? Terus kenapa? Sedang tidak dipakai apa yang diajarkan di kelas ketika berhadapan dengan orang yang bahasa Inggrisnya bagus seperti beliau. Kenapa? Karena saya merasakan hal yang sama ketika ketemu bule. Biar kurang sombong kalau ketemu bule aja. Ketika saya 3 kali ke Amerika, cita-citanya Bu, Pak, saya pernah pagi-pagi berangkat dari Ciko. Betul. Siang pagi-pagi naik kereta ke Jerman Timur. Siang sorenya saya ke Zwolle di Belanda. Malam jadi makan sudah di sana. 3 negara sekaligus dalam 1 hari. Cita-cita. Benar saya lakukan. Benar saya lakukan. Saya 12 kali ke Jepang. Tapi
kedua yang saya hormati, ketika suatu saat harus berbicara, check-in gitu, how about your baggage? Indonesia banget. Begitu ditanya bahasa Inggris oleh bule, gak ngerti. Yang tersisa adalah Kenapa? Biar kelihatan ramah dan kelihatan murah senyum. Makanya bule ketika ditanya bagaimana kesan di Indonesia, orangnya murah senyum dan sedang tidak ada gunanya. Oh Pak, itu penting, subjek verbnya nanti ing, ed, ss, penting. Iya, saya tahu. Tapi kemudian yang lebih penting adalah bahasa Jermannya ngomong kalau belajar bahasa Inggris. Bicaralah. Bila suara kenapa? Saya nggak sopan nanti saya. Woi, halo. Ada daily living utilization. Guru matematika mau bicara juga? Ada sini. Utilization digunakan untuk kehidupan nyata sehari-hari. Oke? Yang kedua Pak, competitiveness. Kemampuan mereka bersaing. Jadi competitive utilization. Jadi kemampuan mereka bersaing. Bersaing bukan berarti terus tidak berkolaborasi, tapi kemudian kita mesti pikirkan mereka berkolaborasi untuk mempertahankan hidup dia di masa depan. Bagaimana mungkin kalau belajarnya hanya di permukaan asal materi tersampaikan, mereka bisa bersaing itu. Makanya bagi mereka dilatih untuk memecahkan permasalahan. Yang ketiga, kalau perlu recreational. Kenapa recreational? Misi waktu luang itu tidak tergantung pada dua jempol. Kalau ada aktivitas yang menyenangkan di kelas, nah ini namanya ulap-ulap. Woi, halo. Itu kan menyenangkan. Dibawa ke rumah, saya melakukan latihan itu. Bukan hanya untuk jadi mengisi waktu luang dengan rekreasi. Sebenarnya ternyata mataharinya ada 3 dan segini boleh panas. Sudah cukup ya jawabannya ya? Pasti pengen nambah. Ayah ada. Bu, Pak yang saya hormati, sehingga kita di kelas diminta untuk 3 hal. 1, berolahraga. Siap, istirahat di situ. Nah, hari ini kita mau belajar lari cepat. Lari cepat itu gunanya untuk 1, dikejar lagi, ngejar lain, ngejar angkot yang sudah kalau pagar sekolahnya sudah mau ditutup sama kepala sekolahnya. Wih, halo. Sehingga mereka, oh iya ya itu maka dia akan terlibat di dalamnya karena gurunya menjelaskan tujuannya kamu memiliki pengetahuan tentang pengetahuan yang kamu miliki kamu terapkan ke dalam keterampilan berlari kamu, gunanya untuk hidup kamu sehari-hari adalah. Maka ketika tahu ada gunanya, kecamatan yang paling jauh di sini apa sudah? Untuk sini? Pokoknya gitu. Sudah saya ambil yang gampang, Jati Gede. Dari Jati Gede ke sini mesti bangun jam 4 pagi tadi. Terus jalan naik motor bahkan sampai sini. Kalau tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ngapain datang ke sini? Saya sebagai murid Bapak dan Ibu, kalau ibu guru saya tidak pernah menjelaskan apa gunanya saya belajar, lalu ngapain paksa-paksa saya harus
harus belajar. Ini Pak. Terima kasih Pak, kembali lagi. Halo. Tujuannya ke depan Pak? Tujuannya ke depan? Nggak tahu. Manfaatnya ke depan? Nggak ada. Murid kita kenapa mau? Karena peserta kepala balai besar. Murid, guru, mau gurunya ngoceh apapun di depan, dia tetap dengerin, tetap baik, tetap tidak melawan. Karena murid, karena guru, kita maunya murid-murid itu adalah karena ini bermanfaat untuk hidup saya. Halo, karena bermanfaat untuk hidup saya, maka saya mau ada di dalam ruangan ini mengikuti segala LKPD. Di Indonesia yang dipermasalahkan peserta didik, siswa, murid, anak, ngapain anaknya gitu juga? Jadi LKS, nggak LKS, LKPD, guru mana sih diskusi masih bingung aja? Yang penting begitu saya jadi, ini rahasia, mereka nggak dengar apa-apa. Jadi bukan masalah LKPD atau LKS, lembar kerja peserta didik, lembar kerja siswa peserta didik, itu ya siswa peserta didik. Yang itu saja, tapi kemudian isinya jangan menjodohkan. Mereka sudah ada jodohnya masing-masing. Bertulis di lauhul mahfuz. Jangan istilah titik-titik di bawah ini. Jangan pilih ABC, itu namanya latihan soal. Paham? Lembar kerja berisi lembaran-lembaran yang berisi pekerjaan yang harus dilakukan oleh peserta didik sehingga mendapatkan kompetensinya. Kompetensi apa? Yang berkaitan dengan hidup dia nantinya. Kalau saya ceramah di Sweden, tepuk tangan itu. Ini kan sudah ngapain tepuk tangan? Halo? Bisa dipahami Bu? Bisa. Apa? Untuk melakukan ini. Hore, saya ditantang. Ada. Insya Allah jadi berkait. Aduh, tantangan ini. Gak senang mereka. Ngapain kalau bisa data-data aja mesti ditanam-tanam. Tapi kemudian mereka menikmati itu. Buat. Kenapa? Karena itu bermanfaat untuk hidup saya. Termasuk tugas guru adalah mengklarifikasi. Kenapa mesti ditantang? Karena hidup kamu nanti di masyarakat tidak mulus-mulus saja bro, sis. Paham? Jadi jangan terus oke, dan menyenangkan, mari kita nyanyi-nyanyi, mari kita foto, mari kita yel, berikan sedikit ice breaking. Apakah tidak boleh? Tidak boleh. Boleh, tapi kemudian yakinkan betul bahwa mereka dapat momen oh ternyata natrium hidroksid itu adalah sabun cuci yang berbentuk batang. Siapa yang tahu dari A1? Saya baru tahu dari setelah searching di sini. Padahal saya A1. Mana ada guru kimia saya waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat dan semangat ya Bapak. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita semua. Yang terhormat
Bapak Kepala BPGTK Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Sugito, yang kami hormati penanggung jawab beserta jajaran dari BPGTK Provinsi Jawa Barat, rekan-rekan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, tadi ada Pak Kabid SD, Kabid SMP, 3D tadi kata Pak Kepala 3D, kemudian lupa Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, peserta kegiatan Diklat PM Kabupaten Sumedang yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Terlewat tadi yang fasilitator ya, Bapak Ibu juga kami hormati dan kami banggakan. Bapak dan Ibu, pertama-tama permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Bapak Dr. Eka Ganjar Kurniawan. Sedianya beliau akan hadir secara langsung pada pagi hari ini. Hari ini itu ada Monef dari KPK di Sumedang. Jadi beliau harus menerima kunjungan dari KPK di PPS, di Pusat Pemerintahan Sumedang. Sehingga beliau menugaskan pada saya, tadi malam dilihat di agenda, 3D ini yang harus hadir ya, dari saya dan para kabit yang harus hadir. Baik Bapak dan Ibu, sebelum menjawab apa harapan dari Dinas Pendidikan dari kegiatan ini, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah roti ya, roti dari Kirkpatrick. Roti itu return of training assessment, return of training investment. Jadi kembalian dari investasi pelatihan. Kirkpatrick membagi ke dalam 4. Mau pakai bahasa Inggris biar sama dengan Pak Kepala. Yang pertama adalah berapa level Bapak Ibu? 4. Ada 4 level. Jadi level yang pertama adalah reactive. Jadi di situ diselenggarakan pelatihan, disediakan tempatnya, disediakan fasilitasnya, disediakan materinya, disediakan narasumbernya, dan pesertanya hadir utuh sadar penuh. Jadi hadir utuh sadar penuh, hadir sesuai jadwal dan sadar penuh. Artinya benar-benar mengikuti pelatihan. Kan ada juga yang ikut pelatihan hadir, pikirannya masih di rumah, pikiran susuhun, istri kawin, anak yang belum diantar gitu ya. Jadi hadir tapi tidak sadar penuh, tidak mindful. Nah, kalau Bapak Ibu hadir sesuai jadwal, secara penuh, secara utuh dan sadar penuh, itu berarti Bapak Ibu telah berada pada level 1. Hadir sesuai jadwal, penuh, hadir terus. Jadi masih pada level 1. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, memiliki pengalaman belajar, sehingga Bapak Ibu bertambah pengetahuannya, bertambah keterampilannya, ada perubahan sikap ya. Jadi ada knowledge, skills, dan attitude yang berubah setelah mengikuti pelatihan ini. Berarti Bapak Ibu sudah berada pada level ke-2. Kemudian kalau Bapak Ibu setelah pelatihan ini mengaplikasikan apa yang Bapak Ibu dapat, baik pengetahuan, keterampilan, maupun perubahan attitude tadi, perubahan sikap tadi, dibawa oleh Bapak Ibu ke sekolah, sehingga kualitas pembelajaran Bapak Ibu menjadi berubah, maka Bapak Ibu sudah berada pada level ke-3. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu telah mengaplikasikan tadi ya hasil pelatihan ini dan kualitas pembelajarannya sudah meningkat, tapi itu masih pada apa istilahnya intermediate goal. Jadi baru tujuan perantara. Jadi kualitas pembelajarannya baru meningkat di kelas. Itu baru intermediate goal, tujuan perantara. Ultimate goalnya adalah pada saat peserta didik Bapak Ibu
merasa puas dengan layanan pendidikan yang mereka terima di kelas. Karena sejatinya kita adalah pelayanan publik, Bapak Ibu. Kita melayani para peserta didik untuk bisa belajar, dan pada akhirnya mereka bisa belajar secara mandiri. Primary customer kita, Bapak Ibu, adalah peserta didik. Pengguna jasa kita yang utama adalah peserta didik. Secondary-nya adalah orang tua. Nah, jadi bagaimana supaya peserta didik kita merasa puas, orang tua kita juga, orang tua peserta didik juga merasa puas. Kemudian dengan meningkatnya mutu pembelajaran Bapak Ibu, customer kita dalam hal ini peserta didik dan orang tua peserta didik merasa puas dengan kinerja kita. Kemudian capaian-capaian ini juga ditunjukkan dengan meningkatnya capaian hasil belajar siswa, ya. Salah satunya ditandai dengan meningkatnya indeks capaian peserta didik, ya. Kalau di rapor ada literasi, numerasi, dan karakter peserta didik, maka pada saat yang sama Bapak Ibu telah berada pada level ke-4. Dan kalau ditanya apa harapan Dinas Pendidikan, tentu ini level 4 ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hadir di sini utuh, sadar penuh, kemudian Bapak Ibu mendapat pengetahuan, mendapatkan keterampilan, ada perubahan sikap dari Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu mengaplikasikannya atau menerapkannya di sekolah, sehingga yang tadinya mengajar biasa-biasa aja sekarang sudah ada perubahan. Dan sekali lagi muara kita adalah pada capaian hasil belajar peserta didik. Sekali lagi ultimate goal kita adalah bagaimana peserta didik bisa mencapai prestasinya yang terbaik, ya. Dan tentu ini menjadi puncak kualitas layanan kita kepada peserta didik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan memiliki tugas untuk ada 2 sebetulnya indikator kinerja Dinas Pendidikan. Pertama, dalam meningkatkan dan memeratakan akses pendidikan, ditandai dengan indeks angka partisipasi sekolah. Jadi kalau warga negara Indonesia, khususnya di Sumedang, semuanya telah mendapat layanan pendidikan secara kuantitatif, berarti distrik berhasil. Tapi kalau masih ada anak yang tidak sekolah pada usia sekolah, berarti distrik belum berhasil. Karena tugas distrik, pemerintah harus hadir memberi pelayanan pendidikan. Tugas kedua dari distrik adalah meningkatkan mutu pendidikan yang ditandai dengan capaian hasil belajar siswa yang terdiri dari paling tidak 3 aspek: literasi, numerasi, dan karakter. Jadi dengan kegiatan ini, harapan Dinas Pendidikan tentu pada akhirnya semoga peserta didik kita khususnya di Sumedang, khususnya di sekolah Bapak Ibu, dapat meningkat prestasinya dan meningkat kepuasannya atas kinerja Ibu, gitu ya. Sehingga mudah-mudahan kegiatan ini memiliki dampak dan juga benefit, ya, keuntungan bagi kita semua. Jadi setiap diklat, setiap pelatihan itu harus berdampak, dan itu levelnya beda-beda. Setiap peserta pasti levelnya berbeda-beda. Ada yang sekedar ikut, ada yang sekedar nambah pengetahuan, ada yang sampai mengimplementasikan di kelas, ada yang benar-benar diimplementasikan dan membawa dampak peserta didiknya pun menjadi meningkat capaian prestasinya. Begitu jawaban dari pertanyaan tadi, bahwa Dinas Pendidikan berharap semua dari Bapak Ibu, semua peserta yang mengikuti diklat pada hari ini sekali lagi berada pada level tertinggi dari sebuah efektivitas sebuah diklat, yaitu level ke-4. Gitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan tidak lupa terima kasih juga kepada Bapak Kepala BPPTK Provinsi Jawa Barat beserta jajaran
Iya. Oh, ya, sesuai permintaan dari panitia, atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, saya menutup kegiatan Diklat PM untuk Kabupaten Sumedang dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Dan saya terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu kita berdua sudah ada di penghujung. Karena seperti pepatah Bu Ani, tidak ada pertemuan maka tidak akan ada perpisahan. Tapi saya baru kali ini Bu Santi melihat perpisahan, tapi kok Bapak Ibu bahagia. Iya, bagaimana ini ya? Biasanya kalau berpisah itu sedih ya. Tapi Bapak Ibu nampak bahagia. Bahagia sekali. Nah ini ya, mungkin sebelum kita tutup dengan yang lain-lain, kita biasa ada sesi foto bersama dulu. Baik, kita informasi. Pembelajaran bermakna untuk semua. Oke, siap. Kita mulai ya take videonya. 3, 2, 1. Pembelajaran benar. Pembelajaran bermakna untuk semua. Yeay. Alhamdulillah Pak, sudah dapat. Jadi karya siswa sudah ada. Di YouTube di mana-mana kan. Iya, enak ya itu. Ini udah menghasilkan ini. Alhamdulillah ini sekolahnya. Iya. Banyak ini apa Ibu? Oh ini ya. Oh ini ya. Kalau ini koleksi perorangan Pak, kalau itu perorangan. Iya. Iya, banyak fotonya cuma kebanyakan. Simpan 5 aja di sini. Iya, tempat ini juga sebagian memanfaatkan sampah. Ini nggak beli kan? Ini yang begini? Enggak, belum memanfaatkan. Ada sih mana? Jajan es krim. Iya, ada. Supaya nggak beli ya Pak? Kalau ya. Iya, tapi belinya satu-satu Bapak kan anak-anaknya, jadi untuk Ya, beli banyaknya. kan ada yang beli hubungan begitu, ini banyak yang dikasih makan anak gitu ya. Iya, iya. Itu di dalamnya ya, kumpulan RPN-nya nggak di print Pak, biar nggak herin. Ini kalau ini pembelajaran apa? Sama ini juga tenaga kayak ini juga. Ini seni. Kalau dia membuat ini 8 profil belajar Pancasila 8 profil lulusan yang dicapai apa? Gambar soal ya Bu ya. Ketika dia jadi soal level kreativitasnya bisa dilihat, menilai level kreativitasnya, atau hanya jadi kalau jadi kreatif tidak jadi tidak kreatif atau idenya dari idenya. Kan ada ya ada rubriknya nanti jadi sampainya apa saja.
Jalannya lah mana? Ya, terima kasih Pak. Belum ada yang bikin kue, jadi kita dapat. Apa ini papan apa? Papan pintar perkalian. Papan pintar perkalian. Caranya misal di sini guru menulis misalkan 3 kali 4, nanti setiap anak menulis 3 kali 4, berarti sampai angka 3 masuknya stick 4 kali. 4 biji. Iya 4 biji. Bukan 4 kali. Dengan 4. Terus nanti sampai nomor 3, misal tadi perkalian 3 kali 4, nanti hasilnya dibuka di sini. Oh dihitung. Iya. Coba deh. Ayo. Tiga. Sekarang apa? Kodokna. Kita dulu Pak, itu suka. Jangan geber. Tenang. Sedikit aja 2 kali. Kan Dua kali 2 misalnya ya Pak. Kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 ya. Kalian bisa caca. Yang spidolnya nggak ada ya Pak, misalnya di sini 2 kayak 2 kali lipat. Jadi anak misalkan 2 kali 2 berarti di sininya 1 sampai 2. Kali berapa? 2 berarti masukkan sticknya 2 kali ya, 2 stick. 2 stick. Ya, stick. 1. Ya, 1. Apakah ketiga? Tidak, karena perkaliannya 2 kali 2, jadi 3 sampai 3. Jadi hasilnya? Hasilnya kodoknya laci ya. 5 jadi 5. Berapa misalkan dihitung 2 kali 2 4. Oh ini sticknya ada 4, berarti hasil 2 kali 2 kan? 4. Di sini. Oh masih 4 ya? Apa kabin Pak? Selamat. Kasih ya. Iya. Masih ada 5 kali. Kalian Bapak. Berarti perwakilan SMP 2, perwakilan SMA 2. Ini apa? Semuanya Pak lihat Pak. Kasihan. Ini gelar karya hasil selama OJT ya. Ada job training. Ya 3 bulan kan ini yang full 3 bulan tanpa pengurangan. Makin ya. Ya. Di saat ada job training plus 1 beda 3. Tahu nggak Bu benda yang paling susah? Benda yang kebanyakan gaya. Jadi kan pengaruh gaya terhadap benda. Berarti kan kebanyakan gaya pasti paling susah di hidupnya. Banyak gaya, banyak susah. Targetnya apa Bu kalau eksperimen sederhana pada materi pengaruh gaya terhadap benda? Target capaian peserta didiknya apa? Tujuan. Udah ujian itu. Enggak apa-apa terlalu sekarang. Karena pembelajaran mendalam itu 8 profil pelajar lulus profil lulusan, maka ketika kita mengajarkan sesuatu dengan apapun itu mesti ada nilai-nilai dari 8 profil tadi yang kemudian menjadi target dengan cara perubahan, entah kreatif kah, entah gotong royongnya kah, kolaboratifnya kah, entah mandiriannya kah, itu mesti dijadikan target. Pertanyaan saya sebenarnya itu, kalau dia dibuatkan proyek seperti ini, nanti dia akan apakah ya jangan hanya sekedar gaya-gayaan, jangan hanya menjelaskan gaya saja. Oke. Wafer. Oh ada jeruk Pak. Ambil gitu kan. Yang ini untuk apa ini? Untuk kelas berapa? Kelas
selesai ya. Siap. Terima kasih ya. Emang masih dinilai ini? Udah. Proses ini masih dinilai nggak? Kenapa tegang semua? Terima kasih ya. Ini untuk apa? Paru-paru. Tapi cara kerjanya? Tapi kerja paru-paru kalau ditarik, paru-paru kerja dua-duanya tergantung nih. Kalau kita bernafas, ini diafragma. Nah, ketika kita bernafas, dua tabung paru-paru kita itu bersamaan mengundi. Iya nggak sih? Yakin lah. Iya. Tapi di dalam tubuh kita ini, kalau kita sedang lari nafas ini dua balon paru-paru kita bersamaan mengundi. Yakin nggak sih? Nggak mendalam gitu. Cara kerjanya mesti dijelaskan dulu. Kelas berapa? Kelas 4? Kelas 5. Kita seperti apa? Ada contohnya. Siap. Terima kasih ya. Sukses semuanya ya. Siklus air. Kalau sistemnya mana? Ada ya? Seragam kemarin Pak. Seragam hitam. Kelas berapa Bu siklus air? Sudah menjelaskan misalnya nih, ini ada awan, tambahkan garam, dia akan belum ya? Hujan di atas. Ini menjelaskan dulu. Ini menggambarkan urusan gitu. Saya pikir enggak. Siap teman ya. Selamat untuk kelas ini. Olahraga dulu Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Pencipta senangnya ini loh. Tahu kalau saya ini pencipta senang. Lakunya ke kanan. Ya. Dua langkah. Ikutan paparan. Nah, Bu kiri kan? Salah. Hitungannya di bawah, Bu. Hitungannya di bawah. Hitungannya di bawah tuh. Ya. Salah, bukan enggak, ini bukan. Selamat, makasih. Bapak yang ngajarin. Iya. Bapak Kabinetnya aturan DPR kami kelas guru SD Kabupaten Sumedang. Kreativitasnya ini kelas 6. Ini berapa orang yang mengerjakan ini? Satu orang.
menggunakan bahan bekas. Di modul kita itu kalau kreativitas yang dinilai apa sih? Kalau saya menyampaikan Pak, kreativitas itu indikatornya apa? Ya. Nah itu yang harus dipegang. Gitu. Jadi nanti akhirnya anak kreatif, anak belum kreatif, atau leveling, kreativitas level 1, kreativitas level 2. Kalau dia hanya menciptakan sebuah ini, dia 1. Misalnya kalau dia bagian ini juga ada nih. Sehingga nanti BPL-nya itu, dimensi profil lulusannya itu, akan kita kejar. Hanya 1 dimensi atau lebih dari dimensi. Ketika siswa membuat ini, berapa DPL yang mau dikejar? Nah, Dede, mangga. Di checklistnya ada sampai digital. Soal kepala. Untuk kreativitasnya juga untuk kolaborasinya juga kemandirian. Berarti kan kreativitasnya ada sekian banyak indikator dan checklist. Terus kemudian kemandiriannya checklist gitu. Dalam 1 tahun mereka diminta membuat proyek berapa? Ini tiap semester Pak. Jadi ada pekerjaan tiap semester. Jadi di semester pertama dan juga di semester kedua. Tetapi ada tonjokannya itu di semester artinya kalau untuk di semester pertama masih pengenalan, jadi belum si produk tersebut belum sampai ke wow gitu. Jadi untuk semester 2 karena si anak sudah punya pemahaman di semester pertama, jadi produknya lebih agak sulit gitu. Kalau diintegrasikan ke dalam remaja yang seperti ini untuk apa? Kelas 5. Ya, Bapak kalau ini di kelas 5 itu ada pemanfaatan di SPK. Oh, di SPK. Kalau di mata pelajaran lain? Jalur listrik, paralel dan seri. Karena masih kalau. Ini pakai seri paralel. Mereka ada bunyinya. Mama dilajeng. Turun Bapak. Ini berapa? Kepala dipoto katanya kepala di sini. Nah, kita buat di sini dulu. Kursinya depan. Ini banyak makan. Iya Pak, ngaliwat Pak. Botram. Sama dengan di SMA. Jantung. Mas merahasi. Ya, buka Bu, baterainya buka Bu. Mana siap? Baterainya buka Bu. Kita kali mana tadi ada. Imajin orang. Ada yang pegang kunci. Oh, ini dia. Ini dia. Kan terakhir ada buat Iya, apa aku nih ada Bang Bia ini berenang ya. ini nama ya.
Siap. Barangkali mau memberikan. Terima kasih. Ini sudah ada kan? Iya. Terus kita mendeskripsikan. Iya. Jadi baca nyupian kita kasih belajar. Deskripsikan ini dalam bentuk bahasa Indonesia berarti kan? Leveling komunikasinya sudah dibuat. Kalau kayak gini tuh komunikasi hebat, komunikasi saya doakan ya. Foto. Saya Rondo. Ini kami kreatif di PS. Paralel. Sama saya. Kalau penerapan bagi anak gitu, kira-kira apa itu? Dia buat apa gitu? Yang tidak ada praktek seri dan paralel. Anak SMP itu sudah bisa belum kalau disuruh rangkai listrik rumah? Kenapa? Dia tahu bah, ini bahaya listrik, belum nih biar makan seperti apa. Kalau praktek, karena saya ingat SD saya bisa. Jadi saya mau sasaran, atau dia kepintaran apa kan? Masalahnya SD kecil harusnya mereka tidak. Dari sini deh, 1, 2, 3. Iya. Terus? Kalau misalkan pas di sana. Ini Pak. Kalau misalkan lagi. Nah, di sini menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Ini Pak, ini ada pertanyaan. Kita di bawah itu ada 3 tahun dia sekolah udah menghasilkan. Udah, kemarin kita udah mencoba jalannya Pak. Jalan saya semua. Nah, dulu itu ada juga nanti proses kita. Pengennya 3 tahun. Kalau nggak hari udah ngelekep. Menung kipas biasa kan dia jalan Pak. Ada berapa? Ya, bisa mengerti. Ini hasilnya. Minyaknya di dalam alat biar nggak bau minyak bekas kan Pak ya? Apakah yang kamu yang cairkan? Tambah rasa tambah wangi rasa buat kulit kan bagusnya makanya kenapa begitu kayak Tepat dulu. Itu keluar jurusnya guritannya. Jadi semua budaya banyak yang
bisa ngetes di rumah nih apakah buta warna atau tidak. Kalau nanti di sininya buta warna, bisa langsung ke apa istilahnya ya? Kan prediksi. Bisa langsung ke puskesmas atau ke dokter. Iya, diagnosis awal. Caranya setelah ini bareng ya. Ini juga di ujung Pak, ujung Sumedang. Ya silakan kita Jati Tunggal, Pahanan. Iya, betul. Jati Tunggal, Pak. Ini tadi saya tanya paru-paru kita jadi begitu ya. Kan kembang kempis tuh Pak. Dua barang itu kembang kempisnya bareng. Iya sih Bapak. Barang karena kan menghirup kan semuanya tuh. Jadi dua ya dua sisi. Ini ingin menggambarkan asli paru-paru kita seperti apa? Kalau gambarkan enggak, tapi ini hanya untuk simulasikan saja supaya ada gambar kalau ini apa namanya? Kalau lagi mengembang seperti ini, lagi fokus seperti ini. Kalau Bapak ini gimana Pak? Satu-satu Pak. Kalau satu-satu bingung nantinya Pak. Kita estimasi, kita estimasi. Iya. Mulai dari dihirup, terus kemudian ke rangkai, kemana, distribusi oksigen. Kalau hanya ini, hanya menjelaskan prosesnya aja. sebagai apa? Ya, Udah refleksi. Ini ya. Tarik ya. Diafragmanya ditarik. Iya, diafragmanya ketarik. Ini menjadi sebab atau menjadi akibat? Kemana? Si diafragma ini. Jadi sebab akibatnya maksudnya ke paru-paru yang ini ya? Iya. Jadi ini kan katanya tadi diafragma nih. Ini menjadi sebab atau menjadi akibat dari kemudian dua paru-paru. Nggak ada peserta didik ibu tanya kayak saya, udah tenang aja ibu. Sekali kayak di uji sidang ya. Iya Bapak. Jadi Pak Bupati bikin edaran ke peserta didik Sumedang untuk wisatanya. Ini bikin sendiri. Ya, kacang hijau. Ini apa-apa? Pak mau tidak mau harus Ini lagi diangkat, nggak ditanya itu. Tapi ada hal yang menarik lagi Pak di akhir ada step kami yang paling menarik. Bapak belum tahu ya yang paling menariknya apa? Nah ini Pak kelas kami punya step paling menarik. Kearifan lokal. Barusan tadi ke situ bawa apa? Kearifan lokal kelas kami. Ini prakarya juga. Iya. Apa prakarya semua? Digabung Pak. Kolaborasi. Ada yang prakarya sama IPA, ada prakarya sama bahasa Inggris. Jadi itu kan kemitraan ya Pak pembelajaran dari IPA. Bahasa Inggris kan IPA ada di teks prosedur ya. Cuman hasil belajarnya tidak. Mas Ekis coba ya. Kami sampai tasnya di Bapia Patok. Semangat lu coba. Pak Yuyu aku dari Cadang ke Bandung sama lagi Bu. Buat modal ke Tangerang. Kalau ada terus ke Tangerang ya. Iya. Foto